Halo saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi di alam terbuka seperti ini. Dan sedikit saya mau bersih-bersih ya. Setelah itu kita berbincang-bincang bagaimana mencapai cita-cita, untuk mencapai keinginan kita. Yuk, ikuti saya menebas sebentar saja. Saudaraku, ketenangan jiwa itu ternyata relatif. Ada orang yang beranggapan kalau untuk mencari ketenangan itu pergi ke kebun, ya, kerja-kerja di kebun, mencari suasana yang alami. Tergantung dengan orangnya dan tergantung dengan hobi kita juga, ya. Mungkin kalau bagi orang yang hobi berkebun, mungkin iya, ada ketenangan batin di dalam mengelola kebunnya. Tapi ada juga orang yang sukanya jalan-jalan di mall, pergi jalan-jalan di pasar atau kemana gitu, makan-makan di restoran. Itu salah satu kesenangan orang. Dan saya ini sebenarnya termasuk orang yang senang di kebun, ya. Dengan alam-alam yang alami seperti ini saya suka, ya, menanam dan sebagainya. Itu salah satu hobi saya. Namun perlu kita ketahui bahwa ketenangan yang sesungguhnya itu kuncinya hanya satu. Keinginan jangan melebihi daripada kebutuhan hidup. Butuh dengan ingin itu berbeda, ya. Kalau ingin yang berlebih, keinginan yang berlebih, menghayal, menginginkan sesuatu, ingin jadi orang kaya raya, ingin menjadi orang berpendidikan tinggi, ingin menjadi orang yang sukses berpolitik, ingin yang memiliki jabatan tinggi. Tetapi seperti ingin memiliki jabatan tinggi sementara pendidikan kita tidak mencukupi, tidak memenuhi syarat. Itu saya rasa juga tidak mungkin. Artinya keinginan melebihi dari kebutuhan hidup kita, kemudian juga melebihi daripada kemampuan kita. Nah, itu sulit untuk dicapai. Bisa-bisa kita menjadi stres, ya. Kalau orang yang demikian itu bisa cepat stres karena keinginan melebihi daripada kemampuan dan kebutuhan hidup. Jadi kalau kita ekonomi misalnya pas-pasan, ya, itu tidak perlu kita berhayal, cukup sesuai dengan kebutuhan dulu. Sesuaikan dengan kebutuhan hidup kita. Kita ekonomi pas-pasan, ya tentunya kalau udah cukup makan seharian untuk kebutuhan pokok keluarga dan lain sebagainya itu sudah bersyukur. Tetapi kalau kita hidup pas-pasan tetapi ingin punya rumah mewah, ingin punya mobil, itu hayalan, ya, mimpi. Tapi kalau mimpi itu boleh, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keseriusan kita, dengan segala apa yang kita miliki. Boleh kita bermimpi setinggi-tingginya, tapi jangan terlalu dihayati mimpi itu.
Kalau sekiranya tercapai ya syukur, kalau tidak tercapai otak jadi gila, ya. Nah, itu. Jadi itu, saudaraku, hidup itu kita harus mengontrol diri, harus tahu betul antara kemampuan kita kemudian dengan apa cita-cita kita ke depan, itu disesuaikan, saudaraku. Dan kadangkala ada juga orang memiliki fasilitas, memiliki segalanya yang cukup ada. Ya, kita lihat itu orang itu gampang sekali. Tapi kita kan tidak tahu perjuangannya sebelumnya untuk mencapai itu semua. Bagaimana kerja kerasnya, kerjanya yang sungguh-sungguh, kita tidak tahu. Kita hanya tahu dia nyantai, pakai mobil mewah. Kemudian juga pakai makan-makan di restoran, pergi jalan-jalan. Itu pun dilakukannya sesaat untuk refreshing. Namun kerja sehariannya tetap menekuni daripada usahanya. Dari sumber dia mendapatkan uang itu. Itu yang pertama dipegang. Jangan kita bermimpi lantaran kita melihat kemewahan orang lain. Sementara kita tidak punya apa-apa untuk itu, ya. Tidak, itulah saya katakan tadi, hanya dengan hidup pas-pasan, selalu menghayal. Nah, itu. Dan yang perlu lagi, ya, kita camkan di dalam hidup ini, kita harus banyak bersyukurlah. Syukuri dulu apa yang kita ada, yang kita miliki, yang kita dapatkan hari ini. Tidak pula kita yang ini sudah dapat, mau yang lebih besar lagi, kita berspekulasi terlalu tinggi. Akhirnya yang dikejar tidak dapat, yang telah didapatkan itu pun lepas, ya. Kata pepatah adat itu, harap di nyengkram besar itu yang digenggam lepas. Artinya yang digenggam sudah ada itu dipertahankan. Nah, dengan modal itu kita berusaha untuk mendapatkan yang lebih besar lagi, penuh dengan ikhtiar, penuh dengan teori yang kita miliki, kita pahami dulu, dan kita tidak terlalu jauh menghayal. Insya Allah bisa. Doa, ikhtiar, dan berusaha, itu yang kita lakukan, ya saudaraku. Jangan lupa. Demikian untuk hari ini. Semoga kita tetap semangat menjalani hidup dengan tidak terlalu berhayal dan tidak selalu mengumbarkan nafsu birahi kita ingin memiliki sesemuanya, ingin memiliki yang lebih besar sementara kemampuan kita tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.